Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menjadi penyebab, penuntun orang lain melakukan satu perbuatan kebaikan, maka dia akan panen pahala pelaku tersebut yang melakukan kebaikan tanpa diambil atau dikurangi dari pahala orang yang sedang mengerjakan. Misal, Bapak Ibu ajak orang ke majelis taklim seperti ini, lalu dia datang, Bapak Ibu dapat pahala 100 misalnya, yang hadir juga dapat pahala 100, sama-sama hadir di majelis ilmu, tapi Allah memberi Bapak Ibu pahala karena Bapak Ibu mengajak dia 100 pahala seperti dia tanpa dikurangi pahala dia. Jadi kita dapat 200. Kalau kita ngajak 10 orang, kalau kita ngajak 100 orang. Makanya kalau kita kembali ke buku-buku fikih, Bapak Ibu sekalian, itu ulama sepakat mengatakan waktu dibahas mana lebih afdal, imam atau muadzin, imam masjid atau tukang azannya, gitu kan? Karena dua-duanya nih mendapat pahala nih. Imam kalau sholat dia dapat pahala dia, makmum semua dapat pahala masing-masing, tapi imam dikasih pahala plus, pahala semua makmumnya, karena dia yang pimpin. Tapi ulama mengatakan muadzin lebih afdal lagi, karena muadzin memanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semua orang termasuk imam datang ngerjain sholat gara-gara dia manggil. Maka seperti itu gambarannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya tanya, apa yang membuat Anda tidak mau memanggil orang? Kita kadang-kadang di Indonesia ini malu tapi bukan pada tempatnya. Mohon maaf saya bahasakan ini. Kita malu mengingatkan orang buat salah. Bagaimana caranya kok malu? Ini bukan pada tempatnya. Kita kadang-kadang minder, ibu-ibu pakai jilbab besar atau bapak-bapak pakai kopiah. Sementara orang yang telanjang tidak minder jalan. Dia tidak malu, kita malu. Ini salah tempatnya. Kan gitu. Mestinya kita yang percaya diri. Dia yang semestinya malu. Mestinya begitu kan? Jadi bukan, kalau gini, malu itu kata para ulama semua positif, gitu kan? Kecuali dalam hal melakukan ketakwaan kepada Allah, mengingatkan pada kebaikan, menasihatin orang, atau menuntut ilmu. Kalau selain ini malu boleh, tapi yang ini nggak boleh. Ketaatan, maksudnya kita patuh kepada Allah, tidak melakukan maksiat, menuntut ilmu, menasihatin orang, ini semua tidak boleh malu. Tentu tinggal bagaimana retorikanya, ya. Kalau tadi kita takut dia tersinggung, retorika yang kita gunakan. Jangan Bapak Ibu lewat depan rumah orang, Pak sholat kalau enggak masuk neraka. Ya nggak boleh kan gitu. Pasti orang tersinggung lah, gitu kan? Tapi kalau kita lewat, Assalamualaikum, Pak udah azan Pak, ikut nggak sholat? Misal, oh iya nanti saya sholat, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin. Yakin besok kita lewat waktu yang sama kalau dia ada, dia udah tahu tuh kita akan panggil. Nggak apa-apa, Pak Assalamualaikum, azan Pak. Nah, nggak apa-apa. Dia malu nanti. Yang ketiga, yang keempat, gitu kan? Bisa saja dia lakukan. Kata ulama, biasa kalau kita mau berbuat kebaikan Bapak Ibu sekalian itu sama syaitan dibesar-besarin supaya kita tidak lakuin, gitu kan? Mau ngajak orang nanti dia tersinggung, ah nggak usah. Syaitan buat supaya kita nggak lakukan, gitu kan?